Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Meja Guru Indonesia, channelnya video pembelajaran beranimasi untuk generasi penerus bangsa. Nah, di episode pembelajaran kali ini, Meja Guru Indonesia akan melakukan seri pembahasan terhadap asesmen kompetensi minimum 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, pada seri ini kita tidak hanya melakukan mengajak untuk rekan-rekan guru, rekan-rekan kepala sekolah yang ingin melakukan seri asesmen kompetensi minimum. Namun, nantinya di video kali ini juga akan mengajak persiapan apa soal-soal yang diberikan oleh seri asesmen kompetensi minimum ini. Oke, kita langsung saja membuka portal Guru Belajar melalui aplikasi e-learning Guru Belajar. Nah, di sini sudah terlihat saya mengikuti e-learning Guru Belajar. Untuk membuka ini, Bapak Ibu bisa mengetik gurubelajar.kemdikbud.go.id. Namun ketika video ini diterbitkan, portal ini sedang tidak aktif. Makanya untuk antisipasi kita menggunakan SIM trip gurubelajar.simpkb.id. Nah, pastikan nantinya kalau tidak masuk seperti ini harus login terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa seri yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada masa pandemi ini. Ada khusus di masa pandemi COVID-19, ada pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, dan asesmen kompetensi minimum. Nah, kali ini kita akan masuk di pembahasan asesmen kompetensi minimum. Kita klik selengkapnya. Nah, di sini. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak masuk, misalnya seperti ini, nanti ada masuk seperti ini ya. Silahkan gunakan ini, user ID yang diterima oleh SIM PKB Bapak Ibu Guru. Kita klik masuk. Nah, balik lagi ke sini dan kita klik selengkapnya, nanti akan otomatis masuk. Nah, di sini nantinya Bapak Ibu silakan pilih yang BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Mungkin SD, SMP atau SMA soalnya hampir sama, cuman mungkin hanya dibolak-balik saja. Nah, karena saya sudah mengikuti BIMTEK ini, maka ketika diklik hasilnya ya seperti ini. Nantinya ketika muncul hasilnya akan seperti memunculkan beberapa seri-seri soal-soal yang menjadikan Bapak Ibu Guru memiliki pengetahuan mengenai AKM. Oke, langsung saja kita akan membahas soal-soal yang diberikan pada asesmen kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Di sini saya menggunakan quizzes. Bagaimana caranya? Tinggal Bapak Ibu ketikkan joinmyquiz.com jika mau ikut bermain dengan saya di sini dengan soal-soal yang telah dibuat oleh Meja Guru Indonesia. Nah, tampilan nanti seperti ini. Nah, di sini ada masukkan kode gabungan. Silakan Bapak Ibu bisa memasukkan kode yang diberikan oleh kita di sini, yaitu 5002492. Nah, ini adalah kode yang mungkin Bapak Ibu tertarik untuk mempelajari dalam persiapan asesmen kompetensi minimum. Kita klik gabung. Nah, nantinya kita bisa ketik nama kita di sini. Pengaturan di sini silakan mau dipilih, mau pengaturan ada musik, ada efek suara, ada meme, ada pembaca otomatis. Musiknya kita matikan saja. Lalu pembaca otomatis ini akan mengeluarkan bacaan seperti suara Google ya. Oke, kita mulai. Untuk pembelajaran mengenai asesmen kompetensi minimum ini. Yuk kita mulai.
bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi oleh guru? Apakah A. Laporan hasil asesmen kompetensinya dirancang untuk memberikan informasi? Apakah B. Pelaporan hasil AKM-nya berupa nilai yang sejalan dengan karakteristik utama? Apakah C. Pelaporan AKM-nya akan membantu guru mempersiapkan materi pembelajarannya? Atau D. Laporan hasil asesmen kompetensi minimum akan memberikan standar penguasaan? Oke, kita jawab adalah A. Dengan pembahasan adalah tantangan pembelajaran berbasis kompetensi bagi guru antara lain adalah kemampuan untuk mengidentifikasi tahapan kompetensi dasar siswa, masuk literasi dan numerasi. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2. Pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional yaitu Option 1. Digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Option 2. Digunakan sebagai penilaian untuk penentuan nilai individu. Option 3. Diberikan di akhir jenjang sebagai penentuan kelulusan siswa. Option 4. Diberikan untuk menilai prestasi pendidikan setiap daerah. Oke, dari soal ini kita mengetahui bahwa jawaban digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran adalah jawabannya. Dengan penjelasan adalah asesmen nasional diberikan untuk mengukur kualitas pembelajaran di setiap satuan pendidikan, bukanlah untuk mengukur capaian hasil belajar siswa. Kita masuk ke soal yang ketiga. Dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui Option 1. Survei karakter. Option 2. Survei lingkungan belajar. Option 3. Asesmen kompetensi minimum. Option 4. Survei kualitas sekolah. Oke, di sini karena kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah bisa kita lakukan di survei lingkungan belajar. Dengan pembahasannya adalah digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran. Kita masuk ke soal yang keempat. Manakah di antara kegiatan berikut ini yang menunjukkan hubungan antara numerasi dengan mata pelajaran PJOK tingkat SMA, SMK, MA? Option 1. Memperkirakan berapa kalori yang dibakar untuk kegiatan fisik tertentu. Option 2. Membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi di berbagai era Presiden Indonesia. Option 3. Membuat grafik menggunakan air pribadi dan membandingkannya dengan ketersediaan air di berbagai daerah di Indonesia. Option 4. Mengestimasi pertumbuhan makhluk hidup dan menyatakan prediksi dengan membuat bagan. Oke, karena di sini PJOK, pendidikan jasmani, kita langsung memberikan berapa kalorinya. Karena menyangkut pembelajaran PJOK dan numerasi. Jadi, grafik yang menunjukkan jawaban tersebut adalah jawaban memperkirakan kalori. Kita masuk ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Bagaimana hasil asesmen kompetensi minimum, literasi dan numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain? Option 1. Menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi siswa. Option 2. Melakukan penilaian mandiri untuk mata pelajaran lain. Option 3. Menyusun pembelajaran sesuai konten materi pada asesmen. Option 4. Menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kompetensi terendah siswa. Oke, untuk menyusun strategi pembelajaran kita pilih menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi siswa, di mana kompetensi berpikir dilakukan sehingga semua ukuran tidak sekedar mencerminkan prestasi akademik di pembelajaran bahasa Indonesia dan matematika saja. Kita masuk ke soal nomor 6 di asesmen kompetensi minimum kali ini. Dilakukan pada berapa levelkah asesmen literasi pada jenjang SMA, MA, SMK? Option 1:1 level pembelajaran. Option 2:2 level pembelajaran. Option 3:3 level pembelajaran. Option 4:4 level pembelajaran. Oke, di asesmen literasi ini memiliki 2 level pembelajaran, yaitu level 1 pada kelas 10 dan level 2 pada kelas 11 dan kelas 12. Kita masuk ke pertanyaan ke-7 pada pembahasan AKM kali ini.
Question berikut adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. Oke, dari soal-soal di sini kita perhatikan di nomor 3, belajar untuk cakupan materi yang harus dikuasai. Nomor 5, berorientasi pada nilai akhir. Dan selanjutnya adalah menjawab serangkaian pertanyaan topik berdasarkan teks. Karena kenapa? Karena di sini mengenai pembelajaran berbasis konten dan kompetensi. Maka kita jawab adalah 3, 5, dan 6. Karena kenapa? Di 1, 2, dan 4 itu menunjukkan karakteristik pembelajaran berbasis kompetensi. Sedangkan yang ditanyakan adalah yang berbasis konten. Kita masuk ke soal nomor 8. Question pada asesmen literasi SMA SMK MA, manakah kegiatan yang termasuk dalam konten menemukan informasi? Oke, dalam termasuk konten menemukan informasi, kita pilih adalah mengidentifikasi kata kunci yang efektif. Karena menemukan kata kunci yang efektif akan mendapatkan informasi yang tepat. Kita jawab. Penjelasannya adalah konten menemukan dengan kata kunci mengakses, mencari, mengidentifikasi, dan memilih. Kita masuk ke pertanyaan Question kompetensi minimum yang dimaksudkan dalam AKM adalah Option 1, kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. Option 2, kompetensi dasar yang harus dimiliki sekolah. Option 3, kompetensi matematika dan bahasa Indonesia siswa. Option 4, kompetensi minimal setara yang harus dimiliki siswa. Oke, kompetensi minimum yang dimasukkan dalam AKM adalah AKM mempelajari materi apapun berdasarkan kompetensi dasar siswa. Jadi kita pilih A. Karena kenapa? Di asesmen literasi dan numerasi, mengukur konten tertentu yang didasarkan pada kompetensi dasar harus dimiliki siswa untuk mempelajari materi apapun. Kita masuk ke pertanyaan 10. Question, Guru Ina mengajarkan mengenai memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Hal ini termasuk dalam konten numerasi yaitu Option 1, bilangan. Option 2, pengukuran dan geometri. Option 3, aljabar. Option 4, data dan ketidakpastian. Oke, di sini akan kita garis bawahi mengenai memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Di sini ada konten numerasi yang harus kita tekankan. Maka dari beberapa jawaban yang benar adalah di sini kita pilih data dan ketidakpastian. Karena merupakan sifat-sifat peluang dan kejadian pada pembelajaran matematika. Kita masuk ke pertanyaan ke-11. Manakah di antara materi berikut yang diujikan pada asesmen kompetensi minimum numerasi pada tingkat SMA SMK MA? Oke, di sini kita tekankan apakah yang diujikan pada AKM numerasi pada tingkat SMA atau SMK. Numerasi berarti mencakup sedikit perhitungan bilangan. Maka dari itu, untuk jawaban-jawaban ini yang paling tepat adalah memahami barisan aritmatika dan geometri. Karena A, B, dan C diujikan pada tingkat SMP dan MTS. Sehingga pertanyaannya tadi SMA dan SMK. Question, bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan? Option 1, bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan? Option 2, asesmen kompetensi minimum mengukur penguasaan siswa atas konten kurikulum secara keseluruhan. Option 3, asesmen kompetensi minimum memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas. Option 4, asesmen kompetensi minimum terlepas dari keseluruhan kurikulum sekolah. Oke, keterkaitan berikut kita bahas yang ini. Karena memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan guru di tiap kelas. AKM itu tidak terikat erat dengan konten kurikulum. Namun kalau dari sisi konten, guru seharusnya memperhatikan tiap kelas pada setiap jenjang pendidikan. Kita masuk ke pertanyaan 13. Question, Guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok. Oke, di sini siswa mampu mengintegrasikan. Di sini ada kata kerja
mengintegrasikan beberapa informasi teks. Maka level yang harusnya dikategorikan untuk siswa tersebut adalah kelompok mahir. Karena pada kelompok mahir mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks, mengevaluasi isi, kualitas, dan cara penulisannya. Kita masuk ke pertanyaan 14. Question pernyataan yang tepat mengenai asesmen kompetensi minimum di tingkat SMA SMK MA adalah. Oke, di sini kita lihat beberapa pernyataan berikut. Siswa yang mengikuti berjumlah 30 orang dan lain-lain. Di sini kita ambil ini. Soal yang diberikan berjumlah 36 soal literasi. Ya, jadi 36 soal tersebut diambil di kelas 11 dengan jumlah 45 orang, bukan 30 orang. Kita masuk ke soal ke-15. Question dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum AKM, konten dalam literasi membaca mencakup. Option 1, teks informasi dan teks fiksi. Option 2, teks prosedur dan teks prosedur kompleks. Option 3, teks observasi dan teks deskripsi. Option 4, teks wacana dan teks argumentasi. Oke, di AKM kali ini konten dalam literasi membaca mencakup ada teks informasi dan teks fiksi. Karena teks fiksi itu berdasarkan cerita dan informasi berdasarkan fakta. Kita masuk ke soal berikutnya di soal ke-16. Question asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan termasuk dalam konteks soal. Dari pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan ciri-ciri soal asesmen kompetensi minimum? Oke, di sini kita tegaskan ya. Perbedaan dari AKM dan ujian nasional berdasarkan perbedaan-perbedaan yang ada pada dua bentuk tersebut. Nah, ciri-ciri soal asesmen kompetensi minimum menekankan bahwa soal-soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Dimana kalau di AKM itu siswa mampu mengaplikasikan konten pembelajaran, sehingga konteks soal yang harus diberikan harus relevan dengan dunia nyata. Kalau UN adalah seperti ini, penguasaan konten untuk mengerjakan soal yang diberikan. Masuk ke soal ke-17. Question salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah. Option 1, berpusat pada materi pembelajaran. Option 2, belajar untuk cakupan materi. Option 3, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Option 4, berorientasi pada nilai akhir. Oke, di sini adalah berbasis kompetensi. Dengan kata-kata penekanan pembelajaran berbasis kompetensi dari beberapa pilihan jawaban berikut adalah belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Karena siswa diharapkan pada berbasis kompetensi adalah penguasaan konsep keterampilan dan pengetahuan sebagai proses pembelajaran. Kita masuk ke soal ke-18. Question asesmen literasi pada jenjang SMA SMK MA terdiri atas dua level pembelajaran. Manakah pernyataan yang tepat mengenai level pembelajaran dan isi konten pembelajaran? Oke, di sini kita tekankan ini level pembelajaran yang satu siswa kita gugurkan, kita masuk ke dua pilihan ini. Di sini perbedaan dari jawaban ini adalah menilai format penyajian dalam teks, asumsi, ideologi, dan nilai. Sedangkan di sini adalah merefleksi isi wacana. Maka pembelajaran level 2 di dua siswa ini adalah jawaban yang benar. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Kita masuk ke soal ke-19. Question dari yang sudah dipelajari mengenai asesmen kompetensi minimum, maka dapat disimpulkan bahwa kita lihat AKM akan mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan pelusuran siswa tidak, ya, karena masih berupa pembahasan dari soal-soal yang dilakukan oleh siswa. Di sini dari beberapa pernyataan
maka yang tepat adalah hasil AKM untuk mengevaluasi berbagai aspek pembelajaran. Ini adalah pernyataan yang paling tepat. Mengapa? Di sini adalah tujuan memang dari pelaksanaan AKM adalah untuk mengevaluasi berbagai bidang pembelajaran. Tidak dilakukan untuk penentuan kelulusan siswa dan bukan untuk mengukur penguasaan konten, tapi mengukur kemampuan nalar siswa. Kita masuk ke soal 20. Question, dalam asesmen numerasi siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk. Di sini asesmen numerasi siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika. Nah, di sini ada beberapa pilihan karena menggunakan nalar terhadap konsep matematika, maka jawaban yang tepat adalah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena di AKM itu berpikir nalar adalah mengaplikasikan langsung konsep yang dipelajari sehingga mampu menyelesaikan masalah. Question, apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait hasil AKM? Option 1. Memetakan pencapaian siswa dalam AKM yang dapat digunakan untuk seleksi masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Oke, kita matikan saja ya. Kita masuk ke soal 21 ini. Tindak lanjut yang diambil sekolah terkait hasil AKM seperti apa? Nah, di sini karena hasil AKM itu sangat berbeda dengan ujian nasional seperti yang sudah tadi dibahas, maka kita bisa merefleksi hasil AKM sehingga dapat membangun kompetensi dan karakter siswa. Ya, sudah dijelaskan itu berbeda dengan tujuan asesmen nasional. Kalau ada asesmen nasional mengukur prestasi, dan kalau di AKM mengukur refleksi dan perbaikan pembelajaran sekolah. Kita masuk ke soal 22. Question, dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok. Oke, mampu mengaplikasikan pengetahuan. Mengaplikasikan pengetahuan ini satu tingkat lebih bawah dari kategori dari soal sebelumnya. Maka kalau tadi mahir, kita akan bisa menjawab ini cakap karena mengaplikasikan pengetahuan. Ya, kalau cakap mengaplikasikan pengetahuan, sedangkan mahir mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah. Kita masuk ke soal 23. Question, manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari asesmen kompetensi minimum dibandingkan dengan soal ujian nasional? Option 1. Mutu pendidikan diukur dari penilaian konten yang esensial pada mata pelajaran tertentu. Option 2. Penentuan dan pemetaan kemampuan siswa untuk dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Option 3. Kemampuan kognitif menjadi hal utama sehingga lebih menekankan pada penguasaan materi. Option 4. Menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Oke. Jawaban yang benar adalah menekankan pada penguasaan kompetensi. Mengapa? Penjelasan adalah AKM memang ditekankan untuk penguasaan kompetensi dan pengaplikasian terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, kalau pengukuran kompetensi itu dilakukan di ujian nasional. Kita masuk ke soal 24. Question, Guru Wahyu memberikan sebuah teks sastra kepada siswanya. Setelah itu Guru Wahyu meminta siswanya menjelaskan ide pokok dan ide pendukung pada bacaan tersebut. Hal ini merupakan salah satu bagian dari kemampuan kognitif literasi, yaitu. Oke, di sini ada ditekankan di soal menjelaskan ide pokok dan ide pendukung. Manakah yang termasuk bagian dari kompetensi kemampuan kognitif literasi? Karena menjelaskan ide pokok dan ide pendukung, kita harus memahami informasi dari suatu bacaan. Karena menjelaskan, menganalisis, menyimpulkan, dan membandingkan adalah memahami dari sebuah bacaan. Question, perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional adalah. Option 1. Ujian nasional dilakukan pada siswa kelas 5, 7, dan C, sedangkan asesmen nasional untuk tingkat akhir. Option 2. Ujian nasional dilakukan selama 1 minggu sedangkan asesmen nasional dilakukan selama 4 hari.
Option 3, ujian nasional dilakukan pada semua siswa sedangkan asesmen nasional pada siswa sampel. Option 4, ujian nasional dilakukan secara daring, luring, dan blended sedangkan asesmen nasional dilakukan secara daring. Oke, perbedaan yang paling tepat adalah ini. Karena ujian nasional itu semua siswa dan asesmen nasional hanya siswa sampel saja. Asesmen nasional dilakukan selama 2 hari, sedangkan ujian nasional hanya dilakukan 4 hari. Berikut adalah tingkat yang mengikuti asesmen nasional. 5, 8, dan 11. Kita masuk ke soal berikutnya, soal ke-26. Question, pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum yaitu Option 1, jumlah butir soal yang diujikan pada semua setiap jenjang sama yaitu sejumlah 30 soal. Option 2, semua siswa pada setiap jenjang pendidikan akan mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan sama. Option 3, soal asesmen terdiri atas pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Option 4, kompetensi mendasar yang dipelajari setiap siswa berbeda sesuai dengan peminatannya. Dalam ragam butir soal AKM, di soal asesmen teratas pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Berikut penjelasannya. Di SDNI 30, sedang SMP 36. AKM itu adaptif, sehingga siswa menempuh soal sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Kita masuk ke soal nomor 27. Question, bagaimana peran asesmen kompetensi minimum pada jenjang SMA SMK EMA dapat mempengaruhi kelulusan siswa? Oke, ini peran dari AKM itu sendiri terhadap jenjang di SMA, SMK, dan MA. Yaitu yang pertama adalah AKM merupakan penilaian yang nantinya menjadi penentu kelulusan, kan? AKM mendorong perbaikan mutu pembelajaran, betul ya. Namun kelulusan siswa akan diukur melalui ujian sekolah. Jadi yang paling tepat adalah ini. AKM itu merupakan bukan untuk menilai prestasi siswa, namun untuk mengevaluasi mutu pembelajaran. Ini sudah ditekankan di soal-soal sebelumnya. Oke, kita masuk soal selanjutnya, soal ke-28. Question, salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya, survei karakter memiliki tujuan utama yaitu survei karakter. Dalam AKM, tujuan dari survei karakter adalah di sini terlihat mengukur hasil belajar secara kognitif, kan? Namun di sini adalah hasil belajarnya non kognitifnya, ketika kebiasaan dan nilai-nilai Pancasila. Itulah tujuan dari survei karakter. Oke, survei karakter itu mengukur capaian siswa dari hasil belajar sosial emosional yang mencakup beberapa karakter. Kita masuk ke soal 29. Soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional karena terdapat proses baru yaitu. Oke, soal dalam asesmen literasi terdapat proses kognitif yang lebih baik. Karena proses yang baru adalah karena sesuai dengan tujuan AKM, yaitu adalah mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain. Kita masuk ke soal terakhir di soal 30 pada AKM seri SMK ini. Question, di jenjang SMA, MA, SMK, asesmen numerasi pada dilakukan pada Option 1:1 level pembelajaran. Cukup. Setelah tadi ada pembahasan mengenai soal sebelumnya, di SMA, MA, dan MK, AKM asesmen numerasi ini dilakukan di satu level pembelajaran, yaitu yang dilakukan pada kelas 10. Oke, kita lanjut. Oke, udah tamat ya. Begitulah soal-soal yang ditemukan pada asesmen kompetensi minimum
seri SMA, MA, dan MK. Mungkin ada beberapa soal yang sama. Namun untuk soal-soal SMA, MA, dan SMK, mungkin soal-soalnya hanya menyangkut beberapa soal yang memang dikhususkan untuk SMA, MA, dan MK. Jika di antara penonton ingin mengikuti asesmen pembelajaran latihan ini, kodenya bisa menggunakan kode yang kita berikan untuk asesmen kompetensi minimum. Kodenya bisa kita lihat di deskripsi video di bawah. Oke, sampai jumpa di pertemuan video pembelajaran mengenai pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan tetap mendukung protokol kesehatan.